Selamat hari Minggu adik-adik. Berhubung kondisi dan situasi yang tidak memungkinkan untuk kita melakukan ibadah PLK Persekutuan Teruna di gereja, maka hari ini kita akan melakukan ibadah melalui online. Sebelum ibadah dimulai, kakak akan memberi sedikit pengumuman. Yang pertama, untuk persembahan, adik-adik bisa kasih ke orang tua dan dibawa ke gereja setiap hari pukul 9 sampai 12 siang dan dimasukkan ke kotak persembahan yang tersedia. Dan yang kedua, meskipun kita melakukan ibadah online, kakak harap adik-adik bisa melakukan ibadah dengan khusyuk. Sebelum memasuki ibadah, kakak ajak adik-adik untuk bersama-sama bersaat teduh. Saat teduh dimulai. Saat teduh selesai. Adik-adik, kakak undang untuk berdiri untuk menyanyikan nyanyian pembuka yang terambil dari KMM 58, This is the Day. Adik-adik dipersilakan duduk. Mari kita satu dalam doa. Bapa yang bertata dalam kerajaan surga, selamat pagi ya Bapa. Terima kasih atas berkat-Mu hingga pada hari ini kami masih diberi kesempatan untuk bisa mengikuti ibadah Persekutuan Teruna walaupun kami hari ini masih tetap beribadah melalui online. Ya Bapa, sebentar lagi kami akan baca firman-Mu. Berkati kami ya Bapa dengan Roh Kudus-Mu agar kami dapat mengerti setiap firman yang akan disampaikan oleh kakak-kakak layan kami. Dalam nama-Mu saja kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Kita masuk ke dalam pemberitaan firman. Selamat beribadah. Shalom adik-adik, selamat hari Minggu. Hari ini firman kita akan terambil dari Hakim-Hakim 2 ayat 6 sampai 16. Hakim-Hakim 2 ayat 6 sampai 16. Sebelum kita masuk ke dalam firman, mari kita berdoa. Allah Bapa yang baik, kami bersyukur sebab hari ini Engkau masih memberikan kami kesempatan untuk kami kembali menerima firman-Mu. Kiranya Kau siapkan hati kami Tuhan, urapilah kami dengan Roh Kudus-Mu dalam kami menerima firman-Mu pada saat ini. Tuhan Yesus, bersabdalah, kami siap mendengar. Amin. Adik-adik, kakak undang untuk bangkit berdiri. Kita akan baca firman kita dari Hakim-Hakim 2 ayat 6 sampai 16 yang menyatakan, orang Israel menyembah berhala pada zaman Hakim-Hakim. Setelah Yosua melepas bangsa itu pergi, maka pergilah orang Israel itu, masing-masing ke milik pusakanya untuk memiliki negeri itu. Dan bangsa itu beribadah kepada Tuhan sepanjang zaman Yosua dan sepanjang zaman para tua-tua yang hidup lebih lama daripada Yosua, dan yang telah melihat segenap perbuatan yang besar yang dilakukan Tuhan bagi orang Israel. Dan Yosua bin Nun, hamba Tuhan itu, mati pada umur 110 tahun. Ia dikuburkan di daerah milik pusakanya di Timnat Heres, di pegunungan Efraim,
di sebelah utara Gunung Gaas. Setelah seluruh angkatan itu dikumpulkan kepada nenek moyangnya, bangkitlah sesudah mereka itu angkatan yang lain, yang tidak mengenal Tuhan ataupun perbuatan yang dilakukannya bagi orang Israel. Lalu orang Israel melakukan apa yang jahat di mata Tuhan, dan mereka beribadah kepada Baal. Mereka meninggalkan Tuhan, Allah nenek moyang mereka yang telah membawa mereka keluar dari tanah Mesir, lalu mengikut Allah lain di antara Allah bangsa-bangsa di sekeliling mereka dan sujud menyembah kepadanya, sehingga mereka menyakiti hati Tuhan. Demikianlah mereka meninggalkan Tuhan dan beribadah kepada Baal dan para Asitoret. Maka bangkitlah murka Tuhan kepada orang Israel. Ia menyerahkan mereka ke dalam tangan perampok dan menjual mereka kepada musuh di sekeliling mereka, sehingga mereka tidak sanggup lagi menghadapi musuh mereka. Setiap kali mereka maju, tangan Tuhan melawan mereka dan mendatangkan malapetaka kepada mereka, sesuai dengan apa yang telah diperingatkan kepada mereka oleh Tuhan dengan sumpah, sehingga mereka sangat terdesak. Maka Tuhan membangkitkan hakim-hakim yang menyelamatkan mereka dari tangan perampok itu. Adik-adik, silakan duduk. Oke, dari bacaan firman kita hari ini, kita bisa melihat setelah Yosua meninggal, kemudian para angkatannya Yosua kemudian meninggal juga, generasi berikutnya, generasi penerusnya itu kemudian jatuh di dalam dosa. Mereka seperti tidak punya panutan, tidak punya pengalaman. Kemudian mereka akhirnya jatuh ke dalam dosa dengan apa? Dengan menyembah Baal, dengan menyembah Allah-Allah lain. Kemudian mereka seperti tidak ingat bahwa Allah sendiri sudah menolong mereka keluar dari tanah Mesir. Tapi mereka menyakiti hati Tuhan dengan cara mereka menyembah Baal, menyembah Allah-Allah yang lain. Padahal kalau kita melihat bahwa umat Israel itu kan umat milik kepunyaan Allah, umat pilihan Allah. Bukan kita yang memilih, sebenarnya bukan umat Israel yang memilih Allah, tapi Allah lah yang memilih umat Israel tersebut. Dan Allah sendiri adalah Allah yang adil, Allah yang penuh dengan kasih. Maka meskipun berulang kali orang Israel ketika masa keluar dari tanah Mesir berulang kali jatuh ke dalam dosa, tapi Allah tetap mengasihi mereka. Nah, generasi penerusnya ini pun juga melakukan hal yang sama. Ketika Yosua meninggal dan para angkatan Yosua itu meninggal, mereka jatuh ke dalam dosa menyembah Allah yang lain. Nah, kemudian di sini padahal Allah sudah sudah memberikan kasih sayangnya kepada mereka. Nah, kemudian karena ini menyakiti hati Allah, maka Allah menegur mereka. Teguran itu bukan karena Allah marah atau benci sama umat Israel, bukan. Tapi justru karena Allah begitu mengasihi umat Israel. Teguran itu supaya umat Israel tidak binasa. Maka Allah memberikan teguran dengan cara mereka kalah dari musuh-musuh mereka. Kemudian setelah mereka mengalami kehancuran, setelah mereka mengalami penderitaan, akhirnya diutuslah para hakim. Para hakim-hakim yang bertugas untuk membangkitkan mereka kembali dan menuntut mereka untuk bertobat kembali pada jalan yang benar. Namun setiap kali hakim tersebut meninggal, jatuh lagi ke dalam dosa. Kemudian ditegur sama Tuhan, menderita, diutus hakim lagi. Setelah hakim meninggal, jatuh lagi ke dalam dosa. Hal itu terus berulang kali terjadi. Mungkin kita bisa melihat ke dalam diri kita sendiri. Ketika kita melakukan suatu kesalahan, kemudian orang tua menegur kita, kemudian pasti kita mungkin ada yang ngomel, ada yang nggak terima. Akhirnya apa? Kita kualat dalam tanda kutip, menerima akibat dari kesalahan kita. Kemudian akhirnya apa? Orang tua yang membantu, orang tua yang menolong kita untuk kita bisa keluar dari permasalahan kita. Tapi ketika kita sudah di atas angin, ketika kita sudah mengalami ketenangan, lagi kita jatuh ke dalam dosa. Hal itu sering terjadi berulang kali. Nah, itu pun yang terjadi pula kepada para hakim-hakim, kepada para hakim dan umat Israel.
Jadi ketika hakim ada, para hakim menuntun para umat Israel untuk kembali pada jalan yang benar. Namun ketika hakimnya sudah meninggal, umat Israel jatuh lagi ke dalam dosa, mengalami penderitaan, diutus kembali hakim. Para hakim itu kemudian untuk menuntun kembali pada jalan yang benar. Nah adik-adik, tujuan dari Allah menegur umat Israel, atau mungkin dari kita sendiri kalau kita melihat, kalau kita mengalami suatu kesalahan kemudian kita ditegur, bukan berarti orang yang menegur kita tuh benci sama kita atau nggak suka sama kita. Mungkin ada di antara adik-adik yang ketika dibilangin sama temennya, kamu sok tahu, kamu kayak gini, kamu juga kayak gini, akhirnya tidak terima. Tapi kemudian ketika kita kualat atau kena karmanya, kena batunya dari kesalahan kita itu, baru kita sadar, oh iya, sebenarnya teman-teman saya tuh ngasih tahu yang benar, orang tua saya tuh ngasih yang benar. Jadi teguran itu menunjukkan suatu kasih sayang. Jadi Allah pun menegur umat Israel, Allah pun menegur kita atas kesalahan kita melalui orang-orang di sekitar kita, melalui orang tua kita. Nah itu bukan karena Allah membenci kita, tapi justru karena Allah begitu mengasihi kita, begitu menyayangi kita. Allah nggak mau kita jatuh ke dalam dosa dan akhirnya binasa. Bukankah upah dosa adalah maut? Maka Allah tidak mau kalau kita itu jatuh ke dalam dosa dan akhirnya binasa. Makanya kita selalu diberikan kesempatan sama Tuhan untuk kita bertobat. Kita diberikan jalan sama Tuhan, kita diberikan tuntunan oleh Tuhan melalui orang-orang di sekitar kita untuk kita bisa kembali kepada Tuhan dan bertobat. Nah, kita adik-adik percaya kan dan yakin kalau kita ini adalah umat pilihan Allah. Seperti yang tadi kakak bilang, bukan kita yang memilih Allah, tapi Allah lah yang memilih kita. Jadi kita harus bersyukur karena kita adalah umat pilihan Allah, umat milik kepunyaan Allah. Jadi wujud dari kita menunjukkan rasa kita bersyukur kepada Tuhan adalah dengan kita adalah setia kepada Tuhan. Kita bersyukur karena kita adalah milik kepunyaan Allah. Nah makanya itu kita harus hidup setia sama Tuhan, membangun persekutuan di dalam Tuhan. Ya baca Alkitab setiap hari, kemudian menjadi saksi Kristus. Caranya gimana sih? Ya bisa jadi dengan cara senyum aja, dengan yang paling murah aja, senyum. Jadi ketika ada orang yang kita kenal atau ada orang yang pernah kita lihat, kita bisa senyum. Tetangga kita, bukan malah ketemu pura-pura nggak lihat atau pura-pura nggak kenal. Jadi itu adalah wujud dari kita menunjukkan kasih kita kepada sesama kita, seperti yang telah Tuhan berikan dan Tuhan ajarkan kepada kita. Jadi kita harus juga membangun persekutuan yang akrab dengan Tuhan dengan cara kita saat teduh, baca Alkitab. Ya meskipun sekarang kita terbatas, nggak bisa ke gereja, tapi kita nggak boleh melupakan Tuhan. Kita makanya setiap hari Minggu kita ada ibadah online walaupun sangat terbatas, tapi tidak mengurangi esensi dari ibadah tersebut. Ya, sama seperti kita sekarang terbatas dalam ketemu ke gereja berkumpul, tapi ada teknologi yang dipakai sama Tuhan. Tuhan menuntun kita nih supaya jangan sampai kita malah justru menjauh dari Tuhan gara-gara virus corona ini. Tuhan memberikan kemampuan kepada kita untuk menciptakan teknologi yang bisa digunakan untuk membuat kita lebih dekat dengan Tuhan. Meskipun terbatas tidak bisa ketemu, tapi kita bisa melalui ibadah ini, melalui ibadah online ini kita bisa tetap dekat sama Tuhan. Dan dari kejadian virus corona ini, kita juga harus semakin membangun persekutuan semakin dekat justru dengan Tuhan. Karena kita kan lebih banyak di rumah, lebih banyak berdiam diri di rumah. Jadi gunakan waktu itu untuk membangun persekutuan yang erat dengan Tuhan. Jadi terus kemudian kakak juga mau mengingatkan adik-adik, kalau nanti kita melakukan suatu kesalahan, kemudian kita kena teguran atau mengalami suatu penderitaan, kita lihat diri kita, apakah memang kita sudah melakukan tindakan yang benar, dan apakah apa yang Tuhan mau untuk kita dengan melalui peristiwa ini. Nah kita harus lihat Tuhan itu memberikan teguran, memberikan permasalahan kepada kita bukan karena Tuhan membenci kita, tapi karena justru Tuhan
begitu mengasihi kita dan tidak ingin kita binasa. Sama seperti yang dilakukan Allah kepada umat Israel, meskipun mereka jatuh ke dalam dosa, tapi berulang kali diberikan kesempatan untuk bertobat. Jadi selama kita masih hidup, selama kita masih diberikan kesempatan oleh Tuhan untuk bertobat, mari kita jalan di dalam Tuhan, kita perbaiki segala kelakuan kita yang tidak baik, yang tidak berkenan di hadapan Tuhan, dan membangun persekutuan yang lebih erat dengan Tuhan. Terakhir, kakak mau memberikan tugas pada adik-adik. Silahkan adik-adik, untuk adik-adik yang cewek, kakak berikan nama kelompok sebagai tim dari Deborah. Untuk yang cowok, tim dari Gideon. Nah, tugas adik-adik ini nanti adik-adik kirim lewat line. Jadi masing-masing adik-adik kirim lewat line. Nah, tugasnya itu adalah untuk tim Deborah yang cewek itu harus membuat suatu kesimpulan dalam 3 hingga 5 kalimat tentang Deborah. Jadi adik-adik bisa baca di Hakim-Hakim 4, di Hakim-Hakim pasal 4 sampai 5. Di situ menceritakan tentang Deborah. Jadi adik-adik membuat kesimpulan dalam 3 hingga 5 kalimat, kemudian adik-adik kirim lewat line. Nah, begitu pula dengan tim cowok, tim Gideon. Adik-adik juga membuat kesimpulan dalam 3 hingga 5 kalimat dari Hakim-Hakim pasal 6 sampai 8. Jadi Hakim-Hakim pasal 6 sampai 8 itu menceritakan tentang Hakim Gideon. Nah, adik-adik buat kesimpulan dari itu semua. Kemudian untuk yang cewek tadi dari Hakim-Hakim pasal 4 sampai 5. Pasal 4 sampai 5 ya. Kalau yang cowok Hakim-Hakim pasal 6 sampai 8. Nanti diupload ya, dikirim ya di line. Jangan lupa, kakak tunggu ya. Oke. Untuk menutup firman kita hari ini, mari kita bersatu di dalam doa. Segala puji dan syukur kami panjatkan kepadamu ya Bapa, atas kesempatan yang boleh Tuhan berikan kepada kami untuk kami kembali menerima firman-Mu pada saat ini. Meski dalam keterbatasan ya Tuhan, karena kami tidak bisa bertemu dengan secara langsung, tapi kami yakin dan percaya firman-Mu boleh tetap kami terima ya Tuhan. Biarlah firman ini boleh tinggal dalam batin kami untuk membimbing setiap langkah hidup kami. Sebab firman-Mu adalah pelita bagi kaki kami dan terang bagi jalan kami. Ya Tuhan, kami juga bersyukur untuk kesempatan demi kesempatan yang Tuhan berikan kepada kami, untuk setiap berkat demi berkat yang Tuhan berikan kepada kami. Karena kami juga bersyukur Tuhan, karena kami boleh menjadi umat milik-Mu ya Tuhan. Karena Engkau berkenan menegur kami ketika kami melakukan kesalahan. Bukan karena Engkau membenci kami, justru tapi karena Engkau begitu mengasihi kami. Engkau menegur kami supaya kami tidak binasa karena jatuh dalam dosa. Kiranya ya Tuhan, firman-Mu selalu membimbing kami boleh tetap membangun persekutuan yang erat dengan Engkau Tuhan, dan kami boleh senantiasa bersyukur kepadamu, sebab kami adalah umat milik-Mu. Kami juga mau berdoa ya Tuhan, bagi kondisi bangsa dan negara ini, terlebih perekonomiannya karena virus corona ini. Kiranya Engkau ya Tuhan segera pulihkan, dan agar virus corona ini boleh segera berlalu daripada kami, agar kondisi perekonomian bangsa dan negara kami boleh segera pulih. Kiranya Engkau memberikan berkat hikmat bagi para pemimpin kami dalam mengambil keputusan yang tepat, dan para tenaga medis kiranya Engkau berikan kekuatan supaya boleh tetap melayani para pasien yang terkena dengan virus corona ini. Dan kami mohon ya Tuhan, supaya yang sakit boleh segera sembuh, perekonomian boleh kembali pulih ya Tuhan. Dan kiranya kami yang masih boleh untuk diberikan kesehatan saat ini, boleh tetap mensyukuri kesehatan itu dengan tetap menjalankan aktivitas kami sesuai dengan protokol kesehatan yang sudah diberikan oleh pemerintah. Dengan kami tetap meminimalkan keluar rumah. Kiranya dengan seperti ini kami boleh semakin dekat dengan Engkau. Kami boleh senantiasa bersyukur kepadamu dengan membangun persekutuan yang erat dengan Engkau. Kami juga mau berdoa ya Tuhan bagi para pelkat, bagi gereja kami ya Tuhan. Meski saat ini kami tidak bisa bertemu dengan langsung untuk bersekutu,
memuji memuliakan Engkau, tapi kami yakin dan percaya Tuhan, dalam ibadah kami, meski ibadah secara online pun, Engkau tetap berkenan ya Tuhan. Karena Engkau memberikan kesempatan kepada kami dalam keterbatasan Tuhan, untuk kami tetap memuji memuliakan Engkau. Kami juga bersyukur ya Tuhan untuk kehidupan yang Tuhan berikan kepada kami. Kiranya Engkau memberkati orang-orang tua kami, kiranya Engkau memberkati teman-teman kami ya Tuhan, adik-adik layan kami, supaya selalu dekat dengan Engkau, selalu dalam tuntunan-Mu saja. Inilah doa kami ya Tuhan, yang kami panjatkan kehadirat-Mu dalam doa yang jauh daripada sempurna ini ya Tuhan, yang ingin kami sempurnakan dengan doa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus sendiri. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Adik-adik, sekarang kita akan masuk dalam persembahan. Untuk nyanyian persembahan terambil dari PKJ 147, Di Sini Aku Bawa. Adik-adik, kakak undang untuk berdiri untuk memasuki doa persembahan. Mari kita satu dalam doa. Bapa yang bertata dalam kerajaan surga, terima kasih ya Tuhan. Tadi kami sudah memberikan persembahan, berkati persembahan ini agar berguna bagi pembangunan tubuh Kristus dan untuk kemuliaan-Mu. Dalam nama saja kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Adik-adik tetap berdiri. Kita bernyanyi nyanyian penutup yang diambil dari KMM 131, yaitu Tiap Langkah. Tiap langkahku diatur oleh Tuhan, dan tangan kasih-Nya memimpinku. Di tengah badai dunia menakutkan, hatiku tetap tenang teduh. Tiap langkah
mari kita akhiri ibadah kita hari ini. Semoga firman yang boleh kita terima hari ini boleh tertanam dalam hati adik-adik dan boleh adik-adik aplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami ingin bersyukur Tuhan atas kesempatan yang boleh Tuhan berikan kepada kami saat ini, di mana kami boleh beribadah secara online, kami boleh menerima firman-Mu, kami boleh bersekutu dengan umat-Mu yang lainnya, dengan teman-teman kami, meskipun secara online dan kami tidak bertemu langsung. Kiranya ya Tuhan, ibadah kami ini boleh berkenan di hadapan-Mu, dan kiranya ya Tuhan, firman-Mu yang akan menuntun kami, yang firman-Mu yang boleh kami terima, boleh tinggal dalam batin kami untuk menuntun setiap langkah hidup kami, di mana dari kisah hakim-hakim yang kami terima pada hari ini boleh memberikan pelajaran bagi kami bahwa Engkau ya Tuhan begitu mengasihi umat-Mu dan tidak ingin umat-Mu untuk binasa. Kami yakin dan percaya Tuhan, kami adalah umat pilihan-Mu. Tolonglah ya Tuhan agar kami boleh senantiasa bersyukur dan membangun persekutuan yang erat dengan Engkau sebagai wujud dari kami adalah umat Allah pada masa kini. Terima kasih ya Tuhan, kiranya berkat Tuhan selalu menyertai kami dan menuntun kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin.